di breakdown kemarin PPKM darurat contoh dari pusat. Ya. Mungkin demikian Pak Wali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebagaimana diskusi Menteri Dalam Negeri nomor 17 kita itu sudah masuk ke level 4, sudah harus memberlakukan PPKM darurat. Untuk itu mungkin Pak Wali kami berikan juga kesempatan kepada Pak Dhani untuk bisa menyampaikan hal terkait di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian selalu. Yang saya hormati Bapak Bintang. Saya coba menarik runut ceritanya dari atas bahwa Kaltim sekarang sudah posisi 5 Bapak sekalian. Kaltim ini sudah posisi kelima peringkat untuk kasus COVID tingkat nasional. Kalsel 13, Kaltara 27. Next. Dan ada 3 kota kabupaten di wilayah Kaltim yang menjadi sorotan, Pamekasan, Balikpapan, dan Berau. Dan hal itu juga apa yang terjadi di wilayah masing-masing. Lanjut. Detail ya, nanti malam ada kita tutup dengan detail itu sholat ganjil, boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, terus salam. Ya. Jadi kita doa maksimal untuk itu. Insya Allah ya doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, doa kita selamat dunia akhirat, kita selamat dari COVID-19 ini dan lain sebagainya. Insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Di samping secara lahir kita harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya selalu pakai masker, cuci tangan, tidak berkerumunan yang terlalu banyak, kemudian harus berjarak, ya yang kita termasuk ibadah kita, misalnya sholat, ya kita sudah biasa itu sudah mulai awal corona itu ya sudah sholatnya berjarak, seperti yang saya sering ke Masjid Al-Falah di Bogor itu sudah berjarak kanan kiri dan sebagainya. Cuma ada juga di tempat-tempat ibadah yang saya pernah singgah yang di situ tidak berjarak sama sekali, yang seperti ini yang harus diingatkan. Artinya secara dohir kita harus mematuhi protokol kesehatan. Artinya jangan dekat itu, jangan jabatan tangan. Mohon maaf, walaupun jabatan tangan ini ada nilainya luar biasa. Artinya setiap orang laki-laki dengan laki-laki jabatan tangan, perempuan dengan perempuan jabatan tangan, atau laki dan perempuan yang asalnya yang boleh berjabatan tangan. Itu ketika kita berjabatan tangan, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkuburan ya dosa-dosa kita. Tapi karena keadaan kondisi seperti ini kita harus tidak jabatan tangan, hanya dari jauh saja begini. Ya ini supaya kita memaklumi. Tapi kalau memang berani tanya, sampai ada saya tidak berani jabatan tangan, berani silakan jabatan tangan apa saya. Kalau berani. Maksud saya biasanya ketika ketemu teman, sahabat keadaan sehat walafiat, tidak sakit, ya berani jabatan tangan, berani jabatan tangan. Kalau berani kalau enggak ya kita patuhi protokol dari jauh bisa dari suruh patuhi. Ya, jadi insya Allah menangani masalah ini, ya kita jangan lepas doa apapun agama kita, pertandingan kita pasti punya anggaran permohonan kepada Allah dengan cara masing-masing. Doa kepada Allah SWT. Dan juga pada Tuhan masing-masing namanya apa ya, yang apa namanya kita yakini itu, insya Allah doa kita ini akan tidak ditolak oleh Tuhan kita masing-masing. Mudah-mudahan ini jadi paling tidak itu ya sentuhan kita yang lebih memperbenar lagi doa kita. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak. Nah, intinya adalah masyarakat kita yang diingatkan. Masyarakat kita yang diingatkan, tolong jangan sampai para medis nanti, para dokter, para kapal saking lelah mereka. Kita saling mendoakan. Ambil waktu setiap hari kita tundukkan kepala mendoakan
Tuhan sehingga kita yang Kota Bontang yang kita sayangi ini sampai tanggal 20 bisa kita melakukan apa yang kita inginkan. Harapan seluruh masyarakat Bontang untuk melakukan sholat Id itu bisa terlaksana dengan satu, kekuatan doa kita sehingga virus itu akan jauh dari masyarakat Bontang, dan kekuatan dari Satgas Covid untuk terus memaksimalkan apa yang dilakukan, dan kepada saudara-saudara saya, lurah, ketua RT, menyampaikan kepada masyarakatnya, menghimbau untuk menjauhkan dari kerumunan dan mematuhi prokes kesehatan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, Bu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Harus kita lakukan. Kalau bilang darurat, memang sudah darurat sekali. Tidak bisa lagi yang kita harus ambil tindakan apa lagi. Sudah maksimal ini dalam 1 minggu ini sudah berapa kali berkata, kata saya ya. Tetapi tidak menurun, malah meningkat. Jalan apa yang harus kita ambil? Jalan apa yang harus kita tempuh? Kita tidak bisa melarang. Sudah ada pembatasan, sudah ada himbauan sampai malam, pagi, malam, sore, sampai ke pulau. Kita saling mengingatkan saja. Kita saling mengingatkan dan menyampaikan kepada masyarakat pada saat vaksin, tolonglah pada saat mulai vaksin disampaikan kepada seluruh masyarakat yang akan mengikuti vaksin dan akan ikut vaksin, sampaikan bahwa vaksin pada saat ini belum terbentuk antibodi sehingga mereka tahu bahwa saya sudah divaksin, saya harus bisa jalan ke sana kemari. Jadi saya minta tolong disampaikan khususnya Bapak Ibu Lurah ya, disampaikan kepada masyarakat bahwa tolong pada saat vaksin belum terbentuk antibodi pada saat itu, apalagi baru vaksin pertama. Ya, sistematikanya ini tidak banyak-banyak. Lanjut. Kita tadi sudah dengar sama-sama dari Pak Labras, Pak Dandim, data kondisi COVID di Kota Bontang. Orangnya menurut prediksi saya, tapi mudah-mudahan prediksinya clear. Lanjut. Kita bisa melihat angka positif mengalahkan angka yang sembuh. Masih jauh angka yang sembuhnya dari yang positif. Lanjut. PPKM darurat di Kota Bontang sehingga kita bisa mengendalikan wabah penyakit keuangan di Kota Bontang yang semakin melandai. Instruksi Kementerian Perekonomian yang kuotanya kemarin secara langsung dibimbing oleh Menko Perekonomian, dihadiri oleh Menteri terkait, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima, Pak Gubernur, dan seluruh kabupaten kota yang masuk PPKM darurat di luar daripada Pulau Jawa dan Bali. Bontang berada di urutan ke-10. Sebenarnya sampaikan tadi Pak Kadis, Pak Dandi, Pak Polres, Ibu Bidari, Pak Wakil Ketua DPR, Pak Ketua PN, ini adalah bentuk keberhasilan kita semuanya untuk mencari solusi agar di tengah pandemi ini untuk kita melakukan penerapan darurat ini semuanya instruksi dari Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri,
Pak Gubernur dan kita sendiri. Ini tentu akan menjadi perhatian kita semuanya. Nah, ketika berbicara darurat, maka yang berlaku adalah undang-undang darurat. Undang-undang darurat itu pemerintah diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan melakukan langkah-langkah strategis ada beberapa undang-undang yang mengatur terkait masalah itu. Yang kebetulan darurat ini bukan darurat militer. Darurat ini adalah darurat tentang wabah penyakit menular. Maka yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Di situ sudah jelas bagi orang-orang atau kelompok yang menentang terkait masalah itu dengan sengaja menghalangi pelaksanaan peradilan wafat, maka dipidana penjara. Atau pada saat seorang pejabat sedang menjalankan tugas jasa, ini adalah paling lambat 1 tahun 4 bulan. Semua tetap kecuali. Begitu Undang-Undang Nomor 6 2018 sampai tadi Pak Wakil Ketua tentang karantina. Di situ sudah jelas juga disampaikan di pasal 93 bahwa setiap orang yang tidak memenuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat di dalam penjara. Begitu juga disampaikan tadi Pak Wakil bahwa ketika kita melakukan karantina, maka ada juga kewajiban pemerintah dan ada hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial. Bantuan sosial ini berdasarkan Permendagri yang baru tentang pengelolaan keuangan daerah Permendagri 7 tahun 2020. Di situ ada kriteria bahwa yang berhak mendapatkan itu adalah orang yang tidak mampu atau yang kategori miskin. Jadi ketika PPKM ini darurat ini berlaku, maka yang berhak mendapatkan bantuan sosial adalah orang yang tidak mampu atau orang yang miskin. Jadi kriterianya bantuan sosial berdasarkan Permendagri. Makanya kemarin kami telah melakukan langkah antisipasi terkait masalah tertiba dilakukannya PPKM darurat. Kalau sudah karantina, maka kita sudah lockdown. Kenapa kemarin kita tidak lakukan bantuan sosial? Karena kita tidak melakukan karantina, tidak melakukan penutupan. Yang kita lakukan adalah penyekatan untuk mengurangi orang melakukan aktivitas sebagaimana instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur. Jadi sekali lagi kita harus benar-benar pada diri kita semuanya harus berbahasa. Dan sampai ada persepsi menyatakan bahwa mau ditutup tapi tidak ada semua. Kami tidak begini. Buat PPKM darurat kita tentang sehingga kita bisa mengendalikan wabah penyakit keuangan di kota yang semakin melandai. Instruksi Kementerian Perekonomian yang kuotanya kemarin secara langsung dibimbing oleh Menko Perekonomian, dihadiri oleh Menteri terkait, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima, Pak Gubernur, dan seluruh kabupaten kota yang masuk PPKM darurat di luar daripada Pulau Jawa dan Bali. Botan berada di urutan 10. Sebenarnya sampaikan tadi Pak Kadis, Pak Dandi, Pak Polres, Ibu Bindari, Pak Wakil Ketua DPR, Pak Ketua PN, ini adalah bentuk perhatian kita semuanya untuk mencari solusi agar di tengah pandemi ini untuk kita melakukan penerapan darurat ini semuanya
instruksi dari Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Pak Gubernur, dan kita sendiri. Ini tentu akan menjadi perhatian kita semuanya. Nah, ketika berbicara darurat, maka yang berlaku adalah undang-undang darurat. Undang-undang darurat itu pemerintah diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan melakukan langkah-langkah strategis ada beberapa undang-undang yang mengatur terkait masalah itu. Yang kebetulan darurat ini bukan darurat militer. Darurat ini adalah darurat tentang wabah penyakit menular. Maka yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Di situ sudah jelas bagi orang-orang atau kelompok yang menentang terkait masalah itu dengan sengaja menghalangi pelaksanaan peradilan wafat, maka dipidana penjara. Atau pada saat seorang pejabat sedang menjalankan tugas jasa, ini adalah paling lambat 1 tahun 4 bulan. Semua tetap kecuali. Begitupun Undang-Undang Nomor 6 2018 sampai tadi Pak Wakil Ketua tentang karantina. Di situ sudah jelas juga disampaikan di pasal 93 bahwa setiap orang yang tidak memenuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat di dalam penjara. Begitu juga disampaikan tadi Pak Wakil bahwa ketika kita melakukan karantina, maka ada juga kewajiban pemerintah dan ada hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial. Bantuan sosial ini berdasarkan Permendagri yang baru tentang pengelolaan keuangan daerah Permendagri 7 tahun 2020. Di situ ada kriteria bahwa yang berhak mendapatkan itu adalah orang yang tidak mampu atau yang kategori miskin. Jadi ketika PPKM ini darurat ini berlaku, maka yang berhak mendapatkan bantuan sosial adalah orang yang tidak mampu atau orang yang miskin. Jadi kriterianya harus sosial berdasarkan Permendagri. Makanya kemarin kami telah melakukan langkah-langkah antisipasi terkait masalah tiba-tiba dilakukannya PPKM darurat. Kalau sudah karantina, maka kita sudah lockdown. Kenapa kemarin kita tidak lakukan bantuan sosial? Karena kita tidak melakukan karantina, tidak melakukan penutupan. Yang kita lakukan adalah pendekatan untuk mengurangi orang melakukan aktivitas sebagaimana instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur. Jadi sekali lagi kita harus benar-benar pada diri kita semuanya harus satu bahasa. Dan sampai ada persepsi menyatakan bahwa mau ditutup dan tidak ada semua. Kami tidak begini. Nah, tapi kalau kita melakukan penutupan, lockdown, maka kewajiban pemerintah melakukan bantuan sosial. Tapi ini telah kami upayakan dengan seluruh perusahaan, kita sudah melakukan rapat bersama dengan Tikon untuk meminta bantuan perusahaan karena kita